Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya teman-teman. Nah sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Sulingkar dengan NIM 6019031013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari Asuhan Kebidanan Perempuan dan Anak dengan Kondisi Rentan, yaitu dengan tema atau judul dari tugas ini adalah bentuk-bentuk plagiasi dan cara menghindarinya. Oke, next. Nah, untuk pembahasan pada kali ini, yang pertama itu ada definisi dari plagiasi, ada jenis-jenis atau bentuk dari plagiasi, lalu ada cara menghindarinya, cara mencegah dari plagiasi di perguruan tinggi, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, untuk yang pertama ada definisi dari plagiarism atau plagiasi. Nah, menurut Oxford English Dictionary, mendefinisikan plagiarism itu sebagai the practice of taking someone else's works or ideas and passing them off as one's own. Jadi kamus ini juga menerangkan bahwa asal kata dari plagiarism itu adalah dari bahasa Latin, yaitu plagiarisus yang berarti penculik atau plagium yang berarti sebuah penculikan, dan dari bahasa Yunani yaitu plagion. Menurut jurnal Harliansyah 2017. Adapun menurut asal-usul kata dari plagiarisme ini sendiri diartikan sebagai sebuah tindakan penculikan karya seseorang dan mengakuinya sebagai karyanya sendiri. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah plagiat itu merupakan serapan dari bahasa Perancis atau yang lebih populer dibandingkan dengan plagiarisme. Nah, plagiarisme adalah suatu kegiatan di mana seorang atau instansi atau organisasi melakukan pencurian ide dan juga gagasan milik seseorang kemudian diakui sebagai milik sendiri tanpa mencantumkan nama pencipta aslinya dan tanpa izin pemilik satu gagasan dan ide tersebut yang membuat kesimpangsiuran dari mana asal sebuah gagasan atau ide didapatkan. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari plagiarisme. Nah, untuk yang pertama itu berdasarkan aspek yang dicuri atau diambilnya. Yang pertama itu plagiat ide, plagiarism of ideas. Nah, itu suatu plagiat dari ide-ide seseorang, namun tidak dicantumkan dari sumber mana itu didapatkan. Lalu ada plagiat kata demi kata atau word of word plagiarism. Nah, ini hampir sama dengan plagiat ide, namun dalam plagiat ini hanya kata demi kata yang disambungkan menjadi satu kalimat, tetapi tidak dicantumkan dari mana suatu sumber tersebut didapatkan. Lalu ada plagiat sumber. Nah, biasanya plagiat sumber atau plagiarism of source ini biasanya sumber-sumber atau misalkan dari jurnal atau buku dari semua sumber tidak dicantumkan di daftar pustaka atau di referensi. Lalu ada plagiat kepengarangan atau plagiarism of authorship. Nah, biasanya sama halnya juga dengan plagiat ide, di mana seseorang pengarang membuat karyanya, namun diplagiat oleh seseorang lainnya tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pengarang yang aslinya. Lalu ada berdasarkan kesengajaan. Nah, yang pertama itu ada plagiat sengaja. Nah, plagiat sengaja ini disengaja melakukan plagiarisme, padahal sebelumnya seorang tersebut sudah mengetahui bagaimana cara menulis yang baik, tapi disengaja untuk melakukan plagiat tersebut. Lalu ada plagiat tidak sengaja. Nah, plagiat tidak sengaja ini dilakukan oleh seseorang yang memang tidak mengetahui atau pemahamannya kurang mengenai menulis ataupun hal yang dihindari pada saat menulis. Lalu ada berdasarkan proporsi yang dibajak. Nah, ada plagiat ringan. Nah, plagiat ringan ini sekitar 30% dari karya yang dihasilkan oleh orang lain lalu di plagiat atau di kopas itu sekitar 30%, presentasinya itu sekitar 30%. Lalu ada yang plagiat sedang. Nah, plagiat sedang ini presentasinya itu dari 30 sampai 70%. Nah, untuk plagiat total ini 70%. Hampir lebih dari 70% yang di plagiat atau yang di kopinya. Lalu ada berdasarkan pola. Yang pertama itu plagiarisme total. Jadi plagiarisme total ini keseluruhan karya dari seseorang aslinya yang membuatnya itu di plagiat
total keseluruhan. Lalu ada plagiarisme parsial, ini biasanya hanya sebagiannya saja yang diplagiat. Lalu ada autoplagiasi atau self plagiarism. Jadi ini suatu tindakan plagiat yang hanya sebagian atau bisa keseluruhan. Lalu ada plagiarisme antar bahasa. Nah, plagiarisme antar bahasa ini suatu plagiat di mana dari bahasa tertentu diterjemahkan ke bahasa lainnya. Misalkan dari bahasa Inggris, tadi dari bahasa Inggris lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya berdasarkan penyajian, ada perbatim, ada kain perca, lalu ada prafrasa, lalu ada kata kunci atau frasa kunci, dan struktur gagasan. Yang selanjutnya itu ada pencegahan plagiasi. Nah, untuk pencegahan plagiasi ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah mencantumkan citasi. Nah, biasanya seseorang yang melakukan penulisan karya ilmiah itu jika tidak mengetahui bagaimana cara menulis yang baik itu terkadang menyepelekan pencantuman citasi. Padahal ini hal yang penting agar tidak terjadinya plagiarisme. Lalu ada melakukan parafrase. Nah, selain melakukan citasi tadi, nah biasanya citasi itu adanya di akhir kalimat atau di awal kalimat dengan nama penulis dan juga tahunnya. Nah, untuk parafrase ini, jadi ketika kita melakukan citasi itu sebaiknya yang lebih baiknya itu adalah melakukan parafrase, yaitu mencoba untuk menggunakan bahasa tersendiri, namun tetap fokus dari pembahasannya itu adalah dari si penulis tersebut, namun menggunakan bahasa kita sendiri. Lalu ada menggunakan aplikasi pembuat referensi otomatis. Nah, biasanya ini ada selain dari Mendeley itu ada Zotero kalau tidak salah, atau Retro. Pokoknya selain dari Mendeley, namun dianjurkan atau kebanyakan dari kita menggunakan Mendeley. Lalu ada menggunakan aplikasi cek anti plagiarisme. Nah, aplikasi cek anti plagiarisme ini ada yang saya ketahui itu adalah Turnitin. Jadi nanti kita cek keorisinalitasan kita dan juga dari mana kita sumbernya didapatkan. Lalu ada upaya pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi. Nah, biasanya kebanyakan plagiarisme itu adalah di perguruan tinggi, khususnya para mahasiswa yang akan melakukan skripsi atau makalah atau karya tulis ilmiah. Nah, padahal hal tersebut sudah dicantumkan atau sudah diatur dalam peraturan Kementerian Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 pasal 7. Nah, di mana upaya pencegahan yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu antara lain yang pertama, pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusun bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiarisme. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiarisme dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusun bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, ataupun tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana diuraikan di atas melalui portal Garuda atau Garba Rujukan Digital sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, atau tenaga pendidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, menurut Kurnisar tahun 2016. Nah, itu tadi pencegahan yang dilakukan di perguruan tinggi, dan sudah ada peraturannya juga, peraturan Kementerian Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010. Nah, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi plagiarisme atau plagiat, mungkin di Indonesia kita kenalnya dengan plagiat, yaitu suatu kegiatan di mana seseorang atau instansi atau organisasi melakukan pencurian atau melakukan istilahnya copy paste ide atau dan gagasan milik seseorang, kemudian diakui sebagai milik sendiri dan tanpa mencantumkan nama pencipta aslinya dan juga tanpa izin dari pemilik suatu gagasan dan ide tersebut. Nah, ada beberapa juga jenis ataupun bentuk-bentuk plagiarisme yang harus kita ketahui, khususnya untuk para pembuat karya dari karya tulis ilmiah ataupun hal yang lainnya, di mana tujuan dari kita mengetahui beberapa jenis plagiarisme ini agar dapat menghindari melanggar kode etik akademik atau code of conduct akademik dan mengurangi nilai dari karya orang lain.
Terima kasih. Ini sumber-sumber yang saya gunakan di dalam presentasi tadi. Ada 4 sumber. Ada dari 3 jurnal dan ada dari 1 website. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih kurang lengkap dalam penyampaian tadi. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih.